Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini di hari Kamis tanggal 15 Februari untuk melanjutkan ibadah tadabbur kita ya, di mana biasanya setiap hari Rabu siang kita melakukan kajian tadabbur. Namun karena kemarin kita semua seluruh Indonesia sibuk dengan pemungutan suara atau pemilu, maka khusus untuk minggu ini kami geser ke hari Kamis dengan harapan akan lebih banyak yang bisa join atau menyimak kajian ini. Alhamdulillah Ustadz Umar Maka juga kebetulan qadarullah bisa ya Ustadz untuk digeser ke hari Kamis. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dan para sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Karena Ustadz Umar Maka sudah hadir bersama kita semua, maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur di siang ini, yaitu melanjutkan mentadaburi surat-surat yang secara berurutan diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari surat Al-Alaq sampai yang saat ini kita sudah sampai di surat Al-Humazah, yaitu surat yang ke 31 mungkin ya Pak Ustadz ya? 32. 32. Baik. Oke Pak Ustadz, tafadhol silakan dimulai kajiannya. Ya. Barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita. Melanjutkan tadabbur surah-surah sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah dari surah pertama yang diturunkan saat ini kita sudah sampai di surah yang ke-32. Artinya sudah 30 surah yang pertama-tama kali 31 surah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi sudah kita tadabburi, sudah kita kaji, yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan kemudahan bagi kita memetik ibrah, pelajaran, tadabbur, hidayah, petunjuk, peringatan, tazkirah dari surah yang akan kita tadabburi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani, bapak-bapak, jamaah dimanapun berada. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini yang semestinya seyogianya kita adakan kemarin hari Rabu, namun qadar Allah bertepatan dengan pemilu, dan ketika saya diminta oleh Mbak Ari menggantinya dengan hari Kamis, alhamdulillah bisa dan segera kami iakan dengan beberapa alasan. Jemaah rahmatullah. Satu, agar kita mendapatkan keberkahan rahmat Allah dari tadabbur Quran kita. Yang kedua, kembali melembutkan hati kita, kembali menenangkan hati kita dengan ayat-ayat Allah setelah mungkin berbulan-bulan atau berminggu-minggu
kita ini disibukkan dengan urusan pemilu, bahkan tidak sedikit yang kemudian terputus silaturahimnya, ada yang lihat buruk cuman gara-gara pemilu ini. Bagi kita umat Islam, jangan dirahmati Allah, siapapun nantinya yang terpilih, maka kita harus mendoakannya. Walau kita juga tidak akan mendiamkan setiap kecurangan-kecurangan jika itu ada kecurangan. Mudah-mudahan insya Allah apapun yang Allah takdirkan, semoga yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan yang baik menjadi buruk, buruk juga menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita umat Nabi Muhammad, kita punya senjata yaitu doa. Ya mudah-mudahan insya Allah Allah senantiasa ijabah doa-doa kita. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Hari ini insya Allah atau siang hari ini kita akan mentadabburi surah yang ke-32 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya kita sudah selesai di beberapa pertemuan tadabbur surah Al-Qiyamah, surah yang ke-31. Maka alhamdulillah kita masuk pada pekan ini surah yang ke-32, yaitu surah Al-Humazah, yang artinya pengumpan. Surah ini termasuk surah yang masyhur di kalangan kita, bahkan mungkin sering kita pakai dalam salat-salat kita. Di mana masya Allah surah ini jemaah rahmatullah ada banyak petunjuk hidayah yang Allah sampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di surah ini Allah ya, sebagaimana jemaah di surah ini ada peringatan keras Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW agar menjauhi sifat-sifat tercela yang disebutkan di surah ini. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang surah Al-Humazah, seperti biasa kita akan sama-sama membaca insyaallah surah Al-Humazah. Silahkan buka mushafnya, Quran surah Al-Humazah, Quran surah yang ke-104 jika dilihat dari urutannya dalam mushaf. Kalau Qurannya, mushafnya cetakan Madinah, maka surah ini terdapat di halaman 601. Sama-sama kita baca. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita dengan bacaan kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, jiwa kita dengan bacaan-bacaan Quran kita. Mudah-mudahan jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azza wa jalla, setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Humazah ini menjadi pemberat mizan timbangan amal-amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang mau mengikuti bacaan surah Al-Humazah, mengingat ini pendek, maka yang mau mengikuti silakan ikuti bacaan setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan ada pengurus atau jamaah membaca terjemahan dari surah Al-Humazah ini. Silakan, Mbak. Silakan Bu Emi mungkin bisa bantu membaca terjemahannya. Baik, Mbak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Humazah, pengumpat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Allah. Ya, jamaah rahmat Allah, ibu-ibu majelis taklim Rabbani dimanapun berada, dari terjemahan surah ini yang baru saja kita dengarkan, Allahu Akbar, saya kira setiap di antara kita sudah bisa mengambil hikmah, pelajaran, ibrah, petunjuk, peringatan dari surah ini. Salah satu dari 3 surah yang Allah awali dengan ancaman. Ada 114 surah dalam Al-Quran. Dari 114 surah dalam Al-Quran, ada 3 surah diawali dengan ancaman. Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa perkara yang dijelaskan di surah tersebut ini bukan perkara ringan. 1, wailun lil mutaffifin. Ini surah pertama yang diawali dengan ancaman. Celaka, binasa, merugilah, neraka, tempat mereka yang melakukan kecurangan. Apapun bentuk kecurangannya itu. Ya, termasuk nggak Ustaz kecurangan kalau seandainya ada kecurangan pilpres? Ya, termasuk. Dan ini bukan perkara ringan. Sehingga kemudian Allah mengawali surah yang berbicara tentang kecurangan tersebut dengan ancaman yang begitu keras. Wailul lil mutaffifin. Celaka, neraka wahid tempat bagi mereka yang melakukan kecurangan. Jika kecurangan yang dilakukan seseorang kepada penjual bakso contohnya atau penjual sayur, yang itu merugikan hanya sedikit, ya, tidak sebanyak, tidak sampai jutaan, kan itu juga termasuk yang diancam oleh Allah, yang mengurangi timbangan, yang menambah timbangan. Lalu bagaimana dengan kecurangan yang merugikan ratusan juta umat manusia? Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat buruk ini. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, surah kedua yang diawali dengan ancaman adalah surah yang saat ini, hari ini kita tadabburi, Al-Humazah, pengumpat. Bagaimana Allah mengawali surah ini dengan juga ancaman yang begitu keras. Wailun likulli humazatil lumazah. Kehancuran, kebinasaan, kecelakaan, kerugian, neraka wahid. Tempat para pengumpat dan para pencela. Menunjukkan bahwa sifat ini, perbuatan ini bukan perbuatan kaleng-kaleng. Ini bukan perbuatan kecil, ini bukan perbuatan ringan, ini bukan perbuatan biasa. Ini adalah perkara besar yang amat sangat dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan Allah juga jauhkan kita. Ini akan kita bahas. Seberapa bahayanya sifat perburuk yang Allah peringatkan kita untuk menjauhi sifat tersebut. Yang ketiga, jemaah rahmat Allah, dan kalau tidak salah ini sudah pernah saya sampaikan, surah yang diawali dengan ancaman dari 114 surah dalam Al-Quran adalah surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka, binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab kita tahu adalah orang yang paling pertama memusuhi Nabi, menyakiti kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
menunjukkan bahwa menyakiti Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan kehormatan Nabi Muhammad, demi Allah bukan perkara ringan di sisi Allah. Bahkan khusus dosa terkait menyakiti Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, khusus untuk dosa ini Allah akan segerakan kehinaan dan azab di dunia. Dan begitu banyak kisah yang menjelaskan tentang itu. Inna syani'aka wal abtar, bagaimana Allah binasakan Abu Lahab, bagaimana Allah binasakan Abu Jahal, dan semua orang-orang yang pernah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah. Kembali kepada surah Al-Humazah. Surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan Allah sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dan itu jelas dari urutan turunnya, surah ini adalah surah yang ke-32, menunjukkan bahwa dia adalah surah yang pertama-tama kali turun, sehingga dia merupakan surah Makkiyah. Termasuk di antara surah Al-Mufassal. Mudah-mudahan jamaah di tadabbur di Majelis Ta'lim Rabbani ini insyaallah sudah memahami betul bahwa semua surah-surah dalam Quran itu dibagi menjadi 4 bagian. At-Tiwaq, surah-surah yang panjang dalam Quran, yaitu 7 surah yang pertama. Lalu kemudian Al-Mi'un, surah-surah yang ayatnya di atas 100 lebih, dan itu 7 surah kedua yang paling panjang, yang panjang di dalam Al-Quran setelah 7 surah pertama. Lalu kemudian ada Al-Mathani, dan terakhir ada Al-Mufassal. Surah-surah yang pendek di dalam Al-Quran, ayat-ayat juga pendek, bahkan ayat-ayat surahnya juga pendek, ada yang cuma 3 ayat, ada yang cuma 4 ayat, ada yang cuma 5 ayat, akan tetapi kandungan makna dari Al-Mufassal ini begitu dalam. Al-Asr contohnya, surah sebelum surah Al-Humazah di dalam urutan Quran. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menurunkan sebagai petunjuk umat Nabi Muhammad kecuali surah Al-Asr, maka itu sudah cukup bagi mereka menjadi pedoman, petunjuk. Allahu Akbar. Atau kemudian seperti surah Al-Ikhlas yang cuma terdiri dari 4 ayat. Wal 'asr, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, suratul Quran. Kandungannya, maknanya sama dengan sepertiga Quran. Sehingga satu Nabi pernah menasihati sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'atul Al-Quran. Tidakkah kalian bisa satu malam itu membaca sepertiga Quran? Ternyata salah satu caranya adalah membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Urutan surah ini adalah ke-104 dalam mushaf setelah surah Al-Asr. Adapun urutan turunnya, maka surah ini diturunkan menurut ulama di urutan ke-32 setelah surah Al-Qiyam. Diingat baik-baik, urutan mushaf surah ini setelah surah Al-Asr. Sementara urutan turun surah ini setelah surah Al-Qiyam. Perhatikan baik-baik, kalau kita lihat ayat-ayat, kita tadabburi secara bersama ayat-ayat dalam surah Al-Humazah, maka kita akan mendapati korelasi hubungan makna yang sangat dalam antara surah Al-Humazah dengan surah Al-Asr sebelumnya. Kalau Al-Humazah ini 104, maka Al-Asr itu adalah 103. Perhatikan baik-baik, coba lihat. Ada tidak korelasinya, munasabahnya, hubungan di antara kedua surah ini? Kalau kita perhatikan, pasti kita akan menemukan ada hubungan yang begitu kuat. Kalau di surah Al-Asr, Allah bersumpah, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam kerugian. Salah satu penjelasan tentang kerugian dan yang membuat manusia itu di hadapan Allah dijelaskan di surah Al-Humazah. Allah. Jemaah dirahmati Allah, Quran ini semakin kita perhatikan, semakin kita kaji, semakin kita tadabburi, maka semakin akan memperlihatkan kepada kita kebesaran, keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa Allah katakan dalam Quran,
afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka tergerak mentadabburi merenungi ayat-ayat Al-Quran kami? Walau kana min 'indi ghairillah. Coba perhatikan, coba tadabbur Quran. Seandainya Quran itu bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mereka akan mendapati begitu banyak perselisihan, perbedaan di dalam Al-Quran. Tapi Masya Allah, siapapun yang memperhatikan Quran, mentadabbur Quran, semakin Quran itu dicari celahnya, kesalahannya, Allahu Akbar, maka semakin menampakkan, memperlihatkan kesempurnaan Al-Quran. Apa korelasi antara surah Al-Asr dengan surah An-Nas? Surah Al-Humazah. Kalau di surah Al-Asr tadi, Allah tegaskan bahwa manusia itu benar-benar merugi, maka di surah Al-Humazah, zaman rahmat Allah, Allah menjelaskan, Allah menyebutkan sifat-sifat manusia yang rugi. Siapapun yang memiliki sifat ini, maka mereka adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Apa sifat-sifat tersebut? Kan kita tadabbur di sini. Jadi kalau surah Al-Asr, Allah jelaskan tentang, Allah tegaskan, Allah bersumpah bahwa manusia itu merugi. Di surah Al-Humazah, Allah jelaskan sifat perbuatan yang membuat manusia diantaranya merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi saya, pencerahan bagi kita agar kita tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau dilihat dari urutan turunnya, maka surah Al-Humazah ini setelah surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawwamah. Apa hubungan korelasinya? Kalau di surah Al-Qiyamah Allah bersumpah la uqsim. Ini sumpah dari Allah. Allah bersumpah sebagai bentuk penegasan akan pastinya peristiwa hari kiamat. Maka surah Al-Humazah jamaah Allah menjelaskan di antara bentuk siksaan yang Allah siapkan bagi manusia merugi nanti pada hari kiamat. Jadi ini memiliki munasabah korelasi yang sangat kuat sekali. Wailun likulli humazatin mazah. Celaka, binasa, merugi. Wailun, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Wailun, dan itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Jubair, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengatakan wailun wadin fi jahannam. Nabi mengatakan bahwa wailun yang Allah ancamkan di awal surah ini, termasuk di surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin, termasuk dalam surah Al-Ma'un, wailun lil musallin. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua umatnya sebagai bentuk kecintaan Rasul kepada kita. Wailun adalah wadin fi jahannam, nama sebuah lembah di neraka jahanam. Yang oleh ulama tafsir kemudian dijelaskan tentang lembah ini, bagaimana dahsyatnya, bagaimana mengerikannya lembah ini, bagaimana adab Allah yang begitu pedih di lembah yang bernama Al-Waid ini. Lau sirat alihi jibal dunia, seandainya gunung-gunung di dunia ini diletakkan, ditaruh bersamaan di lembah tersebut, ladabat min syiddati arrihi, maka gunung-gunung tersebut itu akan meleleh itu pun ketika ia diletakkan karena panasnya. Neraka, lembah yang bernama Wail di neraka jahanam tersebut. Pertanyaannya jamaah Allah, ada apa gerangan? Apa yang Allah peringatkan begitu keras di surah Al-Humazah ini sehingga Allah mengawali surah ini dengan ancaman yang begitu keras, binasa, celaka, merugi, neraka Wail. Yang Allah berikan peringatan keras sebagaimana tadi kita sebutkan adalah
ada sifat-sifat buruk yang siapapun memiliki sifat ini, innal insana lafi khusr, maka dia pasti merugi di hadapan Allah. Allahu Akbar. Mari muhasabah, mari hitung-hitung diri kita zaman rahmatullah. Mari mengecek diri kita. Mudah-mudahan kita tidak punya sifat yang Allah tegaskan di surah Al-Humazah ini. Siapapun yang memiliki sifat ini, wailun, celaka, ia pasti akan binasa, ia pasti akan merugi. Wailun, neraka, wail, tempat bagi mereka. Siapapun yang memiliki sifat buruk ini. Sifat buruk apa yang kemudian membuat orang-orang yang memiliki sifat ini begitu keras ancamannya dari Allah? Dan siapapun yang memiliki sifat ini, innal insana lafi khusr, dia termasuk manusia yang Allah tegaskan kerugiannya dalam surah Al-Asr. Sifat buruk tersebut adalah wailun likulli humazatil lumazah. Allahu Akbar. Celaka, neraka wail, tempat bagi mereka yang suka atau yang memiliki kebiasaan sifat buruk. Humazatil lumazah, suka mengumpat. Allahu Akbar. Lumazah, suka mencela. Saya tidak tahu jamaah rahmatullah. Allahu Akbar. Takdir Allah itu pasti terbaik. Kenapa surah ini ditadabburi persis setelah pemilu? Yang memang jamaah rahmatullah saat ini, jam-jam ini, hari-hari ini, berapa banyak di antara kita yang bermudah-mudah mengumpat, mencela saudaranya, cuman gara-gara berbeda pendapat, cuman gara-gara beda pilihan, cuman gara-gara beda paslon. Allahu Akbar. Lakal hamdu ya Rabb. Dzalikal kitab. Itulah Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad. Hudan lil muttaqin. Petunjuk terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Dalam Quran surah Al-Jathiyah Allah juga menegaskan, hadza basair linnas. Quran yang Allah turunkan ini, yang sampai hari ini mukjizat terbesar dari Muhammad masih berada di depan kita. Basair, dia adalah pedoman bagi manusia. Allahu Akbar. Seperti basirah, mata hati bagi manusia. Hudan wa rahmah, sebagaimana ia juga petunjuk dan ia juga adalah kasih sayang dari Allah kepada umat manusia. Liqaumin yuqinun, bagi mereka yang betul-betul yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk yang meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita sudah menemukan satu pelajaran penting bahwa ada sifat yang amat sangat dibenci, dimurkai, dicela oleh Allah. Dan pelakunya, pemilik sifat ini, Allah ancam dengan ancaman yang begitu keras. Sebagaimana pemilik sifat ini, innal insana lafi khusr, adalah orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Al-humazah wal-lumazah, yang suka mengumpat, Allahu Akbar, dan suka mencela. Ya, ulama menyebutkan ada sababun nuzul dari surah ini, ada sebab turun surah ini. Sebab turunnya di antara ulama ada yang mengatakan bahwa surah Al-Humazah ini diturunkan Allah kepada Al-Walid ibn Mughirah, bapak dari sahabat Nabi Khalid ibn Walid, yang senang suka mengumpat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Maka Allah turunkan surah ini. Wailun likulli humazah. Kalau mengumpat saja itu adalah sudah perbuatan buruk dicela oleh Allah. Bayangkan kalau yang dicela, kalau yang diumpat, kalau yang disakiti adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala.
Ada yang mengatakan bahwa surah ini diturunkan untuk Umayyah ibn Khalaf, juga salah satu pembesar Quraisy yang memusuhi dakwah Nabi, salah satu pembesar Quraisy yang begitu besar permusuhannya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang juga sering menyakiti Nabi, maka Allah turunkan surah ini waliyul lumazah. Akan tetapi zaman rahmatullah yang sering diingatkan ulama, al-ibratu bi umumil lafz. Ibrah itu adalah keumuman lafaz ini. Selama Allah tidak menyebut nama di surah ini, ada nggak nama yang disebut? Tidak ada. Selama Allah tidak menyebut nama di surah ini, maka kaidahnya, siapapun yang memiliki kebiasaan ini, siapapun yang memiliki sifat ini, termasuk yang mendapatkan ancaman Allah yang begitu keras, wailun, celaka, kebinasaan, kerugian, neraka tempat mereka di lembah, sebuah lembah di neraka jahanam. Ada perbedaan pendapat yang disebutkan ulama, makna al-humaza wal-lumaza. Apa perbedaan di antara keduanya, al-humaza wal-lumaza? Sebagaimana sifat ini juga disebutkan di beberapa surah dalam Al-Quran, di antaranya Quran surah Al-Qalam, hammazin masya'in binamim. Di antara sifat manusia yang kita tidak boleh jadikan ketaatan kita kepada mereka adalah orang yang suka mencela, mencela fisik seseorang, mencela suku orang, mencela negara orang. Hati-hati. Ini masih sering kita dengar. Saya nggak suka dengan orang dari suku ini nih. Orang dari suku ini biasanya begini nih. Itulah dia tuh. Itu sudah mencela. Dan itu bahaya karena yang dicela bukan 1-2 orang, tapi satu suku. Satu suku, jemaah dirahmati Allah. Yang kedua, Allah sebutkan juga kata al-lamzu di dalam Al-Quran. Jadi Hammaz ini adalah orang yang suka mencela, masyai'u binami, yang suka mengadu domba. Nah, orang seperti ini jangan taati. Yang kedua, Allah juga menyebutkan tentang al-lamz, lumaza, wailul likulli humazatin lumaza. Kalau al-humaza itu pengumpat, kalau kita lihat terjemahannya, al-lumaza pencela. Ulama kemudian menjelaskan perbedaan ini, nanti kita akan sebutkan perbedaan dari keduanya. Dalam Quran surah At-Taubah, Quran surah ke-9 ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat." Dan ada orang yang Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang seperti ini. Ada orang kata Allah, alladzina yalmizuna al-mutawwi'in. Dan sifat ini, karena ini adalah surah Taubah, dan jangan lupa bahwa surah Taubah itu adalah surah yang disebut al-kashifah, surah yang membuka tabir. Tabir siapa? Tabir orang-orang munafik. Karena surah At-Taubah ini salah satu surah yang detail menyebutkan, merincikan sifat-sifat orang-orang munafik dalam Al-Quran. Di antaranya ini sifat orang munafik. Di antara sifat orang munafik, alladzina yalmizuna al-mutawwi'in. Orang munafik itu senangnya mencela, menghina orang-orang yang rajin bersedekah dari orang-orang yang rajin bersedekah di antara orang-orang beriman. Minal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqah. Contoh kekiniannya ya. Ada orang Masya Allah melihat saudara mereka yang dibantai di Gaza, melihat saudara mereka yang bisa berbuat apa-apa di Gaza. Mohon doakan saudara kita di Gaza. Kondisi mereka hari ini saat ini semakin berat dan sulit.
Gaza Utara itu sudah porak-poranda semuanya. Gaza Tengah juga sudah hampir habis. Tersisa sekarang Gaza Selatan. Gaza Selatan ini perbatasan dengan Mesir. Perbatasan dengan Mesir. Rafah. Sayangnya lagi bahwa Mesir ini kemudian menutup pintu Rafah dengan sekuat-kuat, berlapis-lapis. Beberapa hari ini, apa yang dilakukan penjajah Zionis Israel? Mereka meletakkan bom, menjatuhkan bom di tengah-tengah saudara kita yang keluar mencari sesuap nasi. Keluar untuk sekedar melepas dahaga dari kerongkongan mereka. Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah segerakan firman. Nah, ada orang-orang munafik, sukanya apa? Sukanya mengomentari, mencela, ngapain sih bantu Palestina? Ngapain sih kirim bantuan ke sana? Di sini pun juga banyak orang kesulitan. Nah, orang-orang begini ternyata sudah disebut dalam Al-Quran Ad-Dabina, At-Taubah, Quran Surat Taubah, itu sudah ini sifat orang munafik. Uang bukan uang mereka, uang kita yang kita sumbangkan, kita yang kerja, kita yang punya uang, kita yang menginfakkan. Tapi mereka itu penasaran. Ternyata dari dulu kakek nenek moyang orang-orang munafik semenjak zaman Nabi itu mencela, mengomentari orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli humazatil lumaz. Ibnu Katsir memberikan perbedaan antara al-humaza, pengumpat, dengan pencela. Karena kalau kita pikirkan pengumpat, pencela ya hampir mirip aja kan ya. Pengumpat, orang yang mengumpat, mencela sama saja. Ulama, khususnya ulama tafsir, memberikan pembedaan. Al-humaza wa likulli humaza adalah mencela dengan lisan. Mencela orang yang mengumpat dengan lisannya. Menghina orang dengan lisannya, menyebut kekurangan fisik seseorang, hitamlah, mencela kulitnya, mencela wajahnya. Wailun likulli humazatil lumazah. Sayangnya hari ini terkadang ini karena menjadi materi stand up komedi, materi lucu-lucuan di antara kita, padahal ini bukan main-main di hadapan Allah. Wailun likulli humazatil lumazah. Allah memberikan ancaman keras terhadap pelakunya yang suka mencela, mengumpat, menghina dengan lisan. Warna kulit, kemudian wajah, atau sifat seseorang. Wailu likulli humazah. Al-humazah. Sementara al-lumazah menurut Ibnu Katsir, al-lumazah adalah mencela, menghina dengan perbuatan. Baik itu memukul, baik itu kemudian menghina seseorang dengan isyarat tangan, ini sering terjadi di tangan, atau menghina dengan bahasa lisan, bahasa mulut, bahasa wajah, ini masuk dalam al-lumazah. Jadi itu bedanya. Kalau al-lumazah mengumpat, mencela dengan lisan, sementara al-lumazah adalah mereka yang mengumpat, mencela dengan perbuatan. Mulai dari isyarat tubuh, isyarat tangan, isyarat wajah, lidah, dan lain-lainnya. Walau kemudian ada pendapat lain, seperti Imam Mujahid berpendapat sebaliknya. Kalau Ibnu Katsir mengatakan humaza itu dengan lisan, lumaza itu dengan perbuatan, sebaliknya Imam Mujahid berpendapat bahwa wailul likulli humazatil lumazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-humazah, kata Imam Mujahid ini adalah murid daripada sahabat Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Al-humazah adalah orang yang mencela dengan tangan, menghina, merendahkan orang dengan tangan. Sementara al-lumazah, wailun likulli humazatil lumazah, adalah orang yang mencela, menghina dengan lisan. Jadi kebalikannya. Yang mana yang benar? Wallahu a'lam. Yang pasti zaman dalam Allah. Ada kesamaan dari sifat ini. Al-humazah wal-lumazah, dua-duanya sifat yang dibenci oleh Allah, baik itu merendahkan orang ya, dengan lisan atau merendahkan, menghinakan orang dengan perbuatan. Kenapa Allah begitu buta kepada para pencela, pengumpat?
baik yang mengumpat dengan lisan ataupun mengumpat mencela dengan perbuatan mereka. Di antara penjelasan ulama bahwa karena orang yang mencela, merendahkan orang lain, baik itu merendahkan kulitnya, merendahkan wajahnya, merendahkan penampilannya, merendahkan fisiknya, merendahkan sukunya, itu berarti dia telah merendahkan, menghinakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketika kita mengatai saudara kita cebol, ketika kita mengatai saudara kita yang hitam, ketika kita mengatai saudara kita yang gendut, wailun likulli humazatin lumaza, itu berarti engkau sedang merendahkan, menghinakan ciptaan Allah yang disempurnakan oleh Allah. Bukankah Allah yang menegaskan dalam Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allahu Akbar. Sesungguhnya manusia telah kami ciptakan dalam sesempurna penciptaan. Maka orang yang menghina fisik berarti dia menghina ciptaan Allah. Nabi mengingatkan kita, la tuqabbihul wajha, jangan sekali-kali kalian menjelekkan wajah seseorang. Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah rahmatullah, tidak ada orang yang memilih diciptakan dalam keadaan kita. Itu kan bukan keinginan dia. Bukan keinginan dia dilahirkan dari suku tertentu. Bukan keinginan dia lahir dari keluarga yang miskin. Bukan keinginan dia lahir dalam bentuk yang kurus. Bukan keinginan dia lahir dalam bentuk orang yang gemuk. Ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menghina ini berarti menghina pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allahu Akbar. Wailun likulli humazatin lumazah. Sekali lagi sayangnya, sifat tercela ini kadang menjadi candaan sebagian di antara kita. Bahkan beberapa stand up comedy, materi stand up komedinya itu adalah tidak seru kalau tidak menghina, tidak membuli, tidak body shaming, tidak mencela fisik seseorang. Waliyadzubillah. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengingatkan kita bahwa yang paling banyak menggugurkan dosa-dosa kita, menggugurkan pahala-pahala kita adalah lisan kita. Allahu Akbar. Habis kajian, habis tadabbur, pulang umrah, habis semua pahalanya. Kenapa? Dia punya hobi, dia punya kesukaan, dia punya kebiasaan mencela, menghina orang-orang yang ada di sekitar. Walau mungkin bagi dia candaan, tapi dia tidak tahu bagaimana sakit orang yang dicandai dengan hinaan terhadap fisiknya, hinaan terhadap sukunya, hinaan terhadap warna kulitnya, hinaan terhadap bentuk badannya. Di depan sahabat Nabi pernah berkata, "Ajadruna manil muflis." Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang faid? Siapa orang yang tidak punya apa-apa di sisi Allah? Di antara sahabat mengatakan, mereka yang tidak punya harta ya Rasulullah. Mereka yang tidak punya harta, kata Nabi, bukan ini. Lalu saya mengatakan, Allahu a'lam, kalau begitu Allah yang Maha Tahu dan Rasulnya. Saya mengatakan al-muflis, orang yang pahit sebenarnya di hadapan Allah nanti adalah man ata, orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan gunung-gunung pahala. Allahu Akbar, gunung pahala tilawah, gunung pahala umrah, gunung pahala sedekah, gunung pahala puasa. Lalu kata Nabi, waqad syatama hadza. Lalu dia telah menghina ini, menghina fulan, menyakiti fulan, waqad syatama hadza. Maka hari itu kata Allah akan diambil pahala-pahalanya, diberikan kepada orang-orang yang pernah mereka sakiti, yang pernah mereka hina, yang pernah mereka cela. Kalau habis pahalanya, sebelum habis orang-orang yang dihina, kata Nabi, akan diambil dosa-dosa orang yang pernah disakiti, dicela, lalu diberikan kepadanya waliyan. Yang keempat, kenapa begitu murka Allah kepada mereka yang suka mencela, menghina, mengumpat, baik dengan lisan ataupun perbuatan? Rasulullah SAW mengingatkan kita zaman dalam hadis bahwa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, salah satunya adalah lisan. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan kami nanti ke dalam surga Allah? Nabi menjawab,
taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan kalian wahai sahabatku ke dalam surga Allah adalah takwa kepada Allah, kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, perilaku yang mulia. Allahu Akbar. Dan surah Al-Humazah ini memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, menjauhi sifat pencela, menghina, mengumpat. Itu berarti Quran surah Al-Humazah ini sedang mendidik umat Nabi Muhammad, kaum muslimin, agar senantiasa berhiaskan dengan akhlak yang mulia. Lalu kemudian Nabi ditanya lagi oleh sahabat, lalu apa amalan yang, lalu apa sebab hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Kalau tadi dua hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, takwa dengan akhlak yang baik, mulia. Lalu apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ya Rasulullah? Nabi menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsar ma yudkhilun nas an-nar yaumil qiyamah. Yang paling banyak memasukkan manusia kelak pada hari kiamat ke dalam neraka oleh Allah, al-lisan, lisannya, wal farj, dan kemaluannya. Sehingga Nabi menyampaikan berita gembira kepada setiap di antara kita. Man yadmanu li, siapa yang mampu, kata Nabi, menjaga untuk lisan dan kemaluannya, adnadul jannah, kata Nabi, aku yang menjamin surga untuknya. Sebelum lanjut, mari berdoa jamaah rahmat Allah. Semoga Allah senantiasa mampukan kita menjaga lisan kita, terlebih setelah pemilu ini. Hati-hati. Boleh bicara tentang kecurangan, boleh mengungkap kecurangan, tapi hindari mencela, mengumpat individu perorangan, apalagi sampai kepada fisiknya, apalagi sampai kemudian kepada warna kulitnya, apalagi sampai kepada sukunya. Ingat ayat ini, wailul likulli humazatin lumazzah, alladzi jama'a malan wa addada. Kalau tadi sudah kita sebutkan tentang sifat perbuatan yang diancam begitu keras oleh Allah, maka yang kedua jemaah teman-teman, di antara perbuatan yang juga amat sangat dicela oleh Allah, seperti Allah mencela orang-orang yang suka mengumpat, mencela dengan lisan dan perbuatan mereka, di antara perbuatan yang dimurkai, dicela oleh Allah, bahkan diberikan juga peringatan keras di surah ini adalah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Termasuk yang dicela oleh Allah, Allah berikan peringatan keras, wailun, di surah ini adalah mereka orang-orang yang tertipu dengan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Allahu Akbar. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya, tertipu dengan dunia yang Allah berikan kepada mereka. Tertipu dengan harta yang Allah karuniakan kepada mereka. Sehingga membuat mereka lalai dari tugas, misi, visi, kenapa Allah ciptakan mereka. Jangan terlalu, Allah tidak melarang kita untuk mencari harta, Allah tidak melarang kita mengumpulkan harta. Jangan dikira bahwa alladzi jama'a malan wa 'addada, yaitu yang mengumpulkan harta. Berarti kalau begitu enggak boleh kita, enggak. Allah tidak melarang kita mengumpulkan harta. Allah tidak melarang kita mencari harta. Bahkan Allah perintahkan kita bertebaran di atas muka bumi Allah. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah dilaksanakan di diri, bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah oleh kalian karunia Allah di atas muka bumi ini. Allah tidak larang kita. Yang dilarang oleh Allah adalah, jangan termasuk kalau harta yang dikumpulkan sudah melalaikan dari tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kalau harta yang dikumpulkan sudah melalaikan kita dari ibadah-ibadah kita. Kalau harta yang dikumpulkan jemaah rahmat Allah sudah membuat orang itu kemudian menyombongkan dirinya di atas muka bumi, saat itulah harta itu menjadi tercela di sisi seorang hamba, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi jama'a malan wa 'addada, mereka yang sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, bukan untuk disedekahkan,
Mereka sibuk mengumpulkan harta hanya untuk ditumpuk harta tersebut. Adapun kalau orang saat ini kemudian mencari harta, mengumpulkannya, lalu kemudian mensedekahkannya, maka ini terpuji di sisi Allah. Allah tidak melarang kita mencari harta. Sekali lagi jemaah dirahmati Allah, selama harta yang Allah karuniakan kepada kita semakin mendekatkan kita kepada Allah. Selama harta yang Allah karuniakan kepada kita yang kita kumpulkan ini, setelahnya kita keluarkan hak-hak orang-orang miskin, para fuqara yang Allah berikan pada harta kita. Selama harta yang kita gunakan, harta yang kita cari, harta yang kita kumpulkan ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah, sebagaimana tidaklah Allah tundukkan langit dan bumi ini bagi manusia. Allah karuniakan harta kepada mereka kecuali agar semakin memudahkan mereka beribadah kepada Allah. Alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Adapun kalau kemudian mengumpulkan harta hanya untuk dihitung-hitung, orang miskin di sekitarnya tidak diberi makan, orang fakir di sekitarnya tidak diberi bantuan, yahsabu anna malahu akhlada, mengira kalau kemudian dia sudah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya itu akan memanjangkan umurnya, akan mengekalkannya di dunia ini. Maka saat itulah kemudian harta yang kita miliki itu tercelah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma ya Allah, Tuhan kami, la taj'al dunya, jangan jadikan dunia ini akbar hammina, menjadi tujuan utama terbesar hidup kami. Ya. Ini sifat kedua yang dicelah oleh Allah, yang diberikan peringatan keras Allah dalam surah Al-Humazah ini, yaitu sifat orang-orang yang senang mengumpulkan harta, bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi hanya untuk dihitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhlada, mengira bahwa hartanya itu akan membuat kekal. Orang yang kemudian mengukur kehormatan, kemuliaan itu dari harta. Dan itu Allah tegaskan, Allah berikan banyak contoh di dalam Al-Quran. Ketika orang yang diberikan harta oleh Allah, Allah bukakan harta kepadanya, lalu dengan harta tersebut ia malah semakin bangga dan menyombongkan diri, itu bahaya. Itu berarti tanda dia sudah terfitnah dengan hartanya. Ketika dia sudah mengukur manusia mulia atau tidak dilihat dari hartanya, yang miskin itu hina, yang kaya itu adalah mulia, itu sudah bahaya. Karena Allah tegaskan dalam Quran bahwa kemuliaan itu bukan dengan harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada kalian. Al-Quran memberikan contoh, dan ada banyak kisah di dalam Al-Quran bahwa orang yang sudah terfitnah dengan harta dan menyombongkan dirinya dengan harta, mengukur orang itu dengan harta. Mari hisab, mari muhasabah, mari hitung-hitung, mari lihat diri kita jamaah rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan sifat ini dari kita. Tidak mengukur orang itu dari hartanya. Oh, ini sukses karena setelah dia menikah, dia sudah punya rumah, punya banyak kendaraan. La wallah, bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Kemuliaan di sisi Allah. Akan tetapi orang yang sudah terfitnah dengan harta, pasti dia akan mengukur dengan harta. Orang yang sudah berlebihan cinta kepada dunia, kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma, sekali-kali tidak, sesungguhnya kalian amat sangat cinta terhadap dunia, harta. Orang yang sudah berlebihan cinta kepada dunia, orang yang sudah terfitnah dengan hartanya, mengukur orang itu dengan harta. Coba lihat kisah yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Kahfi, kisah pemilik dua kebun yang Allah ceritakan dikaruniakan dua kebun anggur, memancar di tengahnya mata air, dikelilingi kebun anggur itu dengan pohon kurma. Ketika ia diingatkan oleh sahabatnya, dinasihati agar ia tidak kufur dengan nikmat karunia Allah,
Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ana aktsaru minka malan wa walada. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Jawabannya kepada teman yang menasihati, sudahlah. Saya ini lebih banyak harta dari kamu dan lebih banyak pengikut. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Allah kisahkan kepada kita kisah Qarun agar kita mengambil ibrah. Ketika Qarun diingatkan, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Ketika Qarun diingatkan, Qarun ingat akhirat, jangan cuma kerja dunia, akhirat diutamakan. Akhirat yang paling utama. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walau ya, jangan lupakan nasib bagianmu dari dunia. Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua yang saya punya ini itu karena usaha saya semua. Jadi gak usah nasihatin saya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Apa ancaman? Apa ancaman Allah? Kalau ancamannya kan sudah ya. Wailun likulli humazatin lumadah alladhi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Seperti apa gambaran mereka pada hari kiamat? Allah jelaskan di ayat berikutnya, kalla la yunbadanna fil hutama. Sekali-kali tidak. Siapapun yang sadar membuka, baik itu dengan lisan ataupun dengan perbuatan, kalla, siapapun yang dilalaikan oleh hartanya, sibuk mengumpulkan harta, lalai dari ibadahnya, lalai dari sholatnya, tidak punya waktu belajar Quran, tidak punya waktu mendekatkan diri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, disibukkan oleh alhaakumut takatsur. Kata Allah, la yunbadzanna fil hutamah. Mereka para pengumpat dan pencela yang sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira bahwa mereka tidak akan kekal di atas muka bumi ini. Kata Allah pada hari kiamat, la yunbadzanna fil hutamah. Mereka semua akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Allahu akbar. Wa ma adraka mal hutamah. Lalu Allah tegaskan, tahukah kalian seperti apa itu neraka hutamah? Seperti apa siksaan dalam neraka hutamah? Yang tidak ada orang yang disiksa di dalam neraka Allah kecuali semuanya akan berteriak meminta kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari neraka Allah. Wa hum yastarikhuna fiha. Sebagaimana Allah sebutkan, Allah firmankan dalam Quran surah Fatih, dan mereka berteriak di dalam neraka ketika mereka sudah disiksa dalam neraka. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari siksa neraka. Seperti apa neraka hutamah? Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kalian seperti apa dahsyatnya siksa Allah dalam neraka hutamah? Narullahil muqadah. Neraka hutamah itu gambarannya kata Allah adalah api Allah yang dinyalakan. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa panasnya narukum allati tuqadun, api yang kalian nyalakan di dunia ini, kata Nabi. Api yang sering kita lihat di dunia ini, kata Nabi. Narukum allati tuqadun, itu baru juz'un, baru satu bagian dari 99 bagian panasnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Narullah. Neraka utama adalah api Allah yang hanya akan tunduk kepada perintah Allah. Al-muqadah, yang dinyalakan, dipanaskan. Di hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bagaimana api neraka yang disiapkan Allah bagi para penghuninya kelak. Kata Nabi SAW, api neraka itu dipanaskan 1000 tahun sampai dia memerah. Allahu Akbar. Lalu kemudian dipanaskan 1000 tahun kedua sampai dia memutih. 1000 tahun pertama sampai kemudian api neraka itu menjadi merah.
Kemudian dinyalakan lagi, narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan. Dinyalakan 1000 tahun kedua, kata Nabi, sampai api neraka itu menjadi putih. Ya Allah. Ini saja level 2 api neraka saja, ini tidak pernah kita lihat di dunia. Kita belum pernah melihat ada api warna putih. Tapi api neraka belum sampai di situ. Narullahil muqadah, kata Nabi. Kemudian api neraka itu dinyalakan 1000 tahun ketiga. 1000 tahun memerah, 1000 tahun kedua memutih, 1000 tahun ketiga. Narullahil muqadah, dinyalakan kembali 1000 tahun ketiga sampai api neraka itu menghitam. Allahu Akbar. Allati tattali'u 'alal afidah. Dan salah satu yang membedakan, jadi selain panasnya api neraka jelas beda dengan panasnya api neraka, jangan pernah mengira sedikit pun bahwa api neraka itu sama. Dan jangan pernah terbesit dalam pikiran kita, ya sudahlah Pak Ustadz, gak apa-apalah kita masuk neraka dulu, yang penting masuk surga kemudian la haula wala quwwata illa billah. Jangan pernah terbesit dalam hati kita. Mintalah kepada Allah agar kita senantiasa dijauhkan Allah dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi pernah memberikan gambaran kepada kita dalam satu hadis. Ada orang, kata Nabi, orang ini adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Allah, orang ini yang paling senang hidupnya di dunia. Hartanya paling banyak, hidupnya paling mewah. Lalu kata Nabi, ia kemudian dicelupkan ke dalam neraka, satu celupan kemudian diangkat. Celup lalu diangkat. Setelah itu dia ditanya, ya abdi, adakah kenikmatan yang pernah kau rasakan di dunia? Apa yang terjadi jamaah terhormat? Satu celup di neraka Allah, satu celup. Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 1 hari, satu celup di neraka Allah. Kata Nabi, membuat kita lupa akan setiap nikmat, rasa enak yang pernah kita rasakan di dunia. Allah. Sebagaimana kata Nabi, akan dipilih nanti orang yang paling berat ujian hidupnya, paling sulit hidupnya, dipenuhi dengan kesedihan hidupnya, ujian terus dalam hidupnya. Orang itu kemudian diambil lalu dicelupkan di surga, kemudian diangkat. Allahu Akbar. Setelah itu ditanya, ya abdi, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan sedih, kesulitan di dunia? Apa kata Nabi? Satu celup, jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, satu celup di surga akan membuatmu melupakan setiap kesulitan, setiap kesedihan yang pernah kita lalui di jalan Allah di dunia ini. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari neraka dan Allah dekatkan kita dengan rahmat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satu yang membedakan selain panas dan neraka jelas beda, narul muqadah, karena neraka itu, api neraka itu baru 1 bagian dari 99 lipatnya panasnya api neraka. Yang kedua, api neraka itu 3000 tahun dipanaskan. 1000 tahun pertama sampai memerah, 1000 tahun kedua sampai memutih, 1000 tahun ketiga sampai menghitam. Yang ketiga yang membedakan api neraka dengan api dunia, allati tattali'u 'alal afidah. Panasnya api neraka itu tak hanya membakar kulit. Allahu Akbar. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kulit-kulit kita ini hangus terbakar oleh api neraka. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami akan sempurnakan kembali kulitnya sehingga juga kembali dibakar, sehingga yang merasa kesakitan dan tersiksa neraka Allah. Sayangnya api neraka itu tidak hanya membakar kulit, tapi kata Allah, allati tattali'u 'alal afidah. Panasnya api neraka Allah dalam neraka hutama, ia juga membakar sampai ke dalam hati. La haula wala quwwata illa billah. Panasnya itu, sakitnya itu juga sampai membakar ke dalam hati. Dan ini tidak mungkin bisa kita temukan api seperti ini di dunia. Cukup seperti itu siksaannya dalam neraka utama? Tidak. Kata Allah, innaha alaihim mu'sadah.
sudah api yang begitu panas 3000 tahun dipanasnya, baru satu bagian dari 99 panasnya api neraka. Dunia ini baru satu bagian dari 99 dari panas neraka. Kemudian panasnya api neraka utama itu tak hanya membakar kulit, tapi juga membakar sampai ke dalam hati. Kata Allah, tidak cukup sampai di situ, neraka, siksa Allah dalam neraka utama. Bagi siapa? Pengumpat, pencela, dan sibuk mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, mengira bahwa harta itu akan membuatnya kekal di dunia, menyombongkan dirinya dengan hartanya, mengukur kemuliaan, hormat, hina seseorang dengan harta. Kata Allah, neraka utama tidak sampai di situ. Innaha alaihim muqsadah. Di dalam neraka utama mereka tertutup sehingga tidak ada yang bisa kabur, tidak ada yang bisa lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sudah panas seperti itu tertutup pula. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Cukup sampai di situ siksa neraka Allah dalam neraka utama? Tidak, belum cukup di situ. Fi amadin mumaddada. Allahu akbar. Allahu akbar. Jauhi sifat mencela, menghina. Jauhi sifat-sifat orang-orang yang menyombongkan diri dengan harta jika tidak ingin merasakan neraka utama. Narullahil muqadah, yang apinya sudah 3000 tahun dipanaskan. Allati tattali'u 'alal afida, yang membakar tidak hanya kulit tapi sampai ke dalam hati. La haula wala quwwata illa billah. Innaha 'alaihim muqsadah. Neraka utama mereka tertutup sehingga tidak ada yang bisa kabur. Fi 'amadin mumaddadah. Sementara di dalam neraka utama mereka terikat pada tiang-tiang yang panjang. Wal iyadu billah. Sampai di sini, jamaah rahmat Allah, setidaknya ada 3 poin besar, ada 3 petunjuk, nasihat, ibrah, tazkirah utama dari surah Al-Humazah. Yang pertama, menghindari sifat buruk, tercela yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Sehingga siapapun yang memilikinya maka dia termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah, yaitu Al-Humazah. Al-Humazah, suka mencela, suka menghina, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Yang kedua, Allah ingatkan kita agar tidak menjadi orang-orang yang menyombongkan diri dengan harta, sibuk dengan hartanya sehingga lupa dengan akhirat. Alhaakumut takatsur. Karena harta yang dikumpulkannya, ia lupa akan tujuan ia diciptakan Allah dan Rasul kita, lupa memperbanyak bekal amal saleh menuju kehidupan dengan Allah. Yang ketiga, pelajaran besar yang kita petik dari surah Al-Humazah, jamaah rahmat Allah. Surah ini mengingatkan kita akan iman kepada hari kiamat dan dahsyatnya azab Allah pada hari kiamat bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam surah Al-Humazah ini. Dan semoga surah ini telah menjadi peringatan bagi saya dan bagi kita semuanya, dan semoga ini menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Allahumma amin. Allah yang maha mengatur, Allahu akbar, Allah yang maha berkehendak. Setelah pemilu ini, Allah sampaikan kita di surah Al-Humazah agar kita yang dekat dengan Quran tidak terjatuh kepada kesalahan, dosa, perbuatan yang kami sangat benci dan dimurkai Allah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Allah. Sama-sama kita baca surah Al-Asr sebelum kita tutup dengan doa kafaratul maghrib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Umar Maka. Saat ini berarti sesi tanya jawab ya. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kebetulan alhamdulillah siang ini ada beberapa bapak-bapak yang juga
ikut menyimak, Bapak Farid, ada Bapak Tukidi. Silahkan yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu. Ibu Yuniarti dari Bandung sudah raise hand. Silahkan Bu Yuni. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan diangkat suaranya. Soalnya di Bonen saat ini di tempat kami sedang hujan deras, sehingga suara tidak terlalu terdengar nggak Pak Ustaz? Terdengar? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya izin bertanya, Pak Ustaz. Yang ayat ketiga, sekali-kali tidak, sungguh harta itu akan dihalalkannya, itu maksudnya gimana? Terus yang pertama itu bagi wailul likulli humazatil lumazah. Ya, lanjut. Celaka bagi pencela dan pengumpat, itu maksudnya gimana Pak Ustaz? Yang ayat 1, 2, 3 saya tuh kurang paham Pak Ustaz. Ya. Ya, Allah. Dengan rahmat Allah, ayat 1, 2, dan 3. Wailun likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan panjang lebar di awal pertemuan, bahwa ada sifat yang disebutkan di surah Al-Humazah ini amat sangat dibenci oleh Allah, amat sangat dimurkai oleh Allah. Buktinya apa? Allah awali surah ini dengan ancaman, wailun, kebinasaan, wailun, kehancuran, wailun, kerugian, wailun juga bisa berarti tempat lembah di neraka jahanam menjadi tempat mereka. Siapa yang Allah ancam begitu keras di surah ini? 1, humazah, orang yang suka mengumpan. 2, al-lumazah, orang yang suka mencela. Apa perbedaannya al-humazah dengan al-lumazah? Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Katsir, al-humazah orang yang suka menghina, merendahkan orang dengan lisannya, mengatai orang itu hitam lah, mengatai orang itu cebol lah, body shaming, menghinakan fisik seseorang. Ini termasuk al-humazah, mencela, yang mengumpat dengan lisan. Yang kedua, al-lumazah, orang yang menghina, merendahkan orang lain dengan perbuatan, baik itu dengan isyarat mata, baik itu kemudian dengan isyarat tangan. Mohon maaf, contoh orang yang kalau mau mengatai, menghina orang pakai jari tengah, nah, itu disebut dengan al-lumazah. Atau dengan isyarat wajah, isyarat lidah, atau menjulurkan lidahnya sebagai bentuk penghinaan. Ini termasuk dalam al-lumazah. Dan tadi sudah kita jelaskan, jamaah rahmatullah Allah, kenapa orang yang mengumpat, menghina, merendahkan orang lain itu begitu dibenci oleh Allah. Tadi sudah disebutkan 1, 2, 3, 4 alasannya. Salah satunya adalah karena orang yang menghina body fisik seseorang, berarti dia sedang menghinakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi disebutkan ada 4 alasan. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu. Sebagaimana juga Allah mengancam dengan ancaman yang begitu keras bagi siapapun yang sibuk mengumpulkan harta, bukan untuk diinfakkan, bukan untuk disedekahkan, sibuk mengumpulkan harta, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan Qur'annya, lupa dengan perintah Allah, lupa bahwa tujuan utama dia diciptakan adalah beribadah kepada Allah. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan menyombongkan dirinya, yahsabu anna malahu akhlada, mengira bahwa hartanya kalau sudah banyak ia akan dihormati, dia akan kekal di dunia, seperti kisah Qarun yang Allah abadikan dalam Al-Quran, atau seperti kisah pemilik 2 kebun yang Allah kisahkan juga dalam Quran surah Al-Kahfi. Seperti itu kira-kira penjelasan singkatnya. Ibu, silakan. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.
Terima kasih Bu Yuni untuk pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin Ibu Ani, Ibu Emi, Ibu Linda, Ibu Ratna, Ibu Rinjani, Ibu Tesi, Ibu Weni, mungkin ada yang bertanya. Pak Farid, silahkan. Oh, Ibu Emi bertanya nih Pak, saya bacakan ya Pak Ustadz. Ya, silakan. Bismillah Pak Ustadz, mohon bertanya terkait dengan hajatan besar Pilpres di Indonesia. Kalau seandainya kita share berita-berita, entah itu negatif atau positif, apakah kita termasuk dalam kategori itu al-humazah itu ya Pak Ustadz yang lumazah itu yang pakai jari-jari kita karena kita share ya dengan HP kita. Nah, apakah kita termasuk lalai juga? Syukron Pak Ustadz. Jangan rahmatullah. Ketika itu terkaitan kezaliman untuk masyarakat umum. Kalau kerusakan dosa ini terkait kezaliman kepada masyarakat, maka memang dia harus dibuka, dia harus diperlihatkan di depan umum. Sehingga menyampaikan fakta kebenaran dari kezaliman, dari kecurangan, kalau itu benar, maka dia bukan dosa. Yang bahaya, kalau kemudian kecurangan yang kita sebar itu adalah fitnah, tuduhan yang tidak punya fakta dan data yang benar. Tapi kalau itu benar, betul-betul ada kecurangan, betul ada kezaliman, dan ini merugikan 200 juta, dan ketika kita menyampaikan ini, ketika kita kemudian mengangkat ini di media sosial, itu akan mengurangi kemungkinan ini akan menyelamatkan maslahat ratusan juta umat manusia, maka dia tidak menjadi masalah untuk disebarkan, tidak termasuk dalam al-humazah wal humazah. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau kemudian yang kita sebarkan itu adalah hoax, bukan fakta, tidak ada datanya, tidak valid, lalu kita mudah-mudah menyebarkannya, baru masuk dalam al-humazah. Terlebih kalau di situ menghina orang, menghina sosok, menghina perorangan, itu bahaya. Jadi perlu jangan terbatas di hari-hari yang berat ini sampai insya Allah keluar pengumuman resminya. Hati-hati dengan tangan, hati-hati dengan lisan. Cross check baik-baik, jangan sebar yang editan. Kalau memang yang kita sebar itu adalah fakta data yang bisa dipertanyakan dan kita dapat dari orang yang benar, insya Allah ketika kita sebar tujuannya untuk menyelamatkan bangsa dari kezaliman, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini memang qadarullah ya Pak Ustadz, momennya pas banget karena memang akhir-akhir ini memang situasi dan kondisi pemilihan umum Pilpres ini banyak sekali betul. melibatkan emosi ya, tapi ya mungkin segera bertanya juga nih sambil menunggu pertanyaan yang lain ya Pak Ustadz. Kita kan memang tingkatan iman seseorang ini kan ada macam-macam ya Pak Ustadz. Ada beberapa golongan, ada yang imannya naik terus, yaitu golongan Rasul dan Nabi-Nabi, para sahabat ya. Kemudian ada yang imannya stabil, nggak naik, nggak turun, itu malaikat. Ada yang imannya naik turun, yaitu orang beriman yang mungkin insya Allah seperti kami ini ya. Artinya insya Allah kami termasuk di dalamnya, jadi memang wajar kalau iman itu bisa naik turun ya Pak Ustadz. Dan ada juga iman yang turun terus, nah itu yang terus-menerus berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di golongan tersebut. Nah, ini iman naik turun ini ya Pak Ustadz, kaitannya adalah kalau pada saat menghadapi cobaan gitu, dikala iman sedang turun juga, itu kadang-kadang kan kan sebenarnya kan idealnya ketika dicoba dengan kebahagiaan atau kesenangan, kita diminta untuk bersyukur dan ridho gitu ya. Bersyukur dalam arti sadar betul bahwa semua yang diberikan atau yang diterima itu adalah karena Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita yang mampu gitu ya, tapi karena semuanya dari Allah. Nah, sehingga semuanya digunakan untuk di jalan Allah gitu ya, dan ridho. Nah, tapi kalau misalnya dicoba dengan kegagalan atau kekalahan misalnya ya, contohnya, itu kan perlu kesabaran ya Pak Ustadz. Ya, betul.
kesabaran, dan kita juga diminta untuk tetap diharuskan untuk tetap ridho ya, karena kan Allah Maha Kuasa atas segalanya dan semuanya itu adalah kehendak Allah ya Pak Ustadz. Betul. Nah ini kaitannya yang terjadi akhir-akhir ini ya Pak Ustadz, di mana memang kekalahan itu karena adanya kecurangan dan sebagainya gitu kan, banyak sekali ya video-video yang beredar gitu ya Pak Ustadz. Nah gimana Pak Ustadz sebaiknya menyikapi itu, karena kan apa sih yang mesti dilakukan gitu? Apakah kita kalau kita mau introspeksi gitu, mencari sebabnya dan sebagainya gitu kan, balik lagi ya, kita berhak juga sebenarnya menuntut keadilan gitu. Gimana ya Pak Ustadz? Ya, jemaah rahmat Allah, dalam kondisi seperti ini saat ini, inilah pentingnya Quran sebagai petunjuk bagi kita. Makanya Masya Allah ketika saya diminta tadabbur hari ini, saya langsung iakan. Walau di hari Rabunya kita tidak bisa. Karena bagi saya, ini penguat bagi saya. Kalau masyarakat di awam, masyarakat yang mungkin hanya melihat, mengikuti, lalu kemudian melihat ada kezaliman, ada kecurangan, sudah seperti itu perasaannya, bagaimana dengan orang-orang yang memang bergerak, memahamkan, mengingatkan, sebagaimana mestinya ukuran kriteria memilih, lalu kemudian mendapati seperti jelas lebih berat. Akan tetapi, Allahu Akbar, di sinilah pentingnya Quran. Quran itu menjadi petunjuk. Quran itu ketika dibaca dia akan menyenangkan. Quran itu ketika dibaca dia akan menjadi rahmat. Menjadi sebab Allah berikan penerangan bagi kita untuk mengambil sikap yang pas, yang benar. Yang kedua, jangan terlalu dalam kondisi seperti ini, pentingnya sahabat, teman yang soleh. Allahu Akbar. Yang mungkin ketika kita melihat saya contohnya yang kemudian mungkin sudah mulai panas, mulai tidak terkondisi, terkendalikan, teman-teman soleh yang ada di sekitar kita akan mengingatkan kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini adalah kehidupan dunia. Asa antaqrahu syai'an, bisa jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, tapi itu buruk bagimu. Inilah pentingnya teman yang baik. Quran dan teman-teman yang soleh dalam kondisi-kondisi berat seperti ini menjadi penting bagi setiap orang beriman agar mereka saling menguatkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang saya katakan zaman bermatawak, kalau kemudian ada kezaliman lalu kemudian kezaliman itu berdampak kepada halayak umum, maka ia boleh untuk diangkat. Ia boleh untuk diangkat. Terlebih biasanya ada orang nanti berhenti dari kezaliman ketika sudah viral duluan, baru kemudian mau merubah. Nah, bisa jadi kemudian zaman Rasulullah, apa yang kita lakukan ini, jika diniatkan betul-betul untuk Islam, lakukan perbaikan adalah ibadah yang akan memberatkan timbangan amal ibadah kita. Jangan lupa, salah satu jihad terbaik kata Nabi SAW adalah kalimatul haqqin, menyampaikan kalimat yang hak, yang benar, amama sultanin jair, di depan pemimpin, penguasa yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak Ali, dan jika masih ada, tafadhal, jika tidak ada, saat ini menjelang asar untuk waktu Makassar. Saya tanya Ustadz. Silakan Ibu. Tadi Ustadz jelaskan ada 3 surat yang tentang guncangan ya Ustadz, menggunakan kata wailul, tapi yang kedua itu al-lahab itu ada kata wailulnya nggak Ustadz ya? Maksudnya sama nggak ininya derajatnya ketiga surat itu kan tadi al-mutaffifin, al-humazah, dan al-lahab. Al-lahab ya. Nah, kalau al-lahab itu kan sama ininya nggak Ustadz? Maksudnya celakanya itu kepada seseorang itu kan, maksudnya yang Abu Lahab kan. Kalau umat itu maksud saya kenapa disatukan dalam golongan yang sama gitu loh Ustadz, surat Al-Lahab itu. Ya. Jemaah rahmat Allah, ya, 3 surah yang diawali dengan ancaman ini kan terpisah-pisah. Yang pertama adalah Al-Mutaffifin, menunjukkan bahwa kecurangan itu bukan hal biasa di hadapan Allah. Ini adalah perbuatan yang amat sangat tercela. Yang kedua, Al-Humazah, menunjukkan bahwa menghina, mencela, merendahkan orang, menghina orang itu juga bukan perkara ringan di sisi Allah. Yang ketiga, Al-Masad, Al-Lahab,
Ini kan disebutkan namanya Ustaz. Betul, disebutkan namanya Abu Lahab. Ya. Yang Allah turunkan surah ini, akan tetapi ini juga berlaku sampai hari kiamat. Bukan hanya untuk Abu Lahab. Siapapun yang menyakiti Nabi Muhammad, siapapun yang menghalangi dakwah umat Nabi Muhammad, siapapun yang menghinakan Nabi Muhammad, dia akan diazab, dia akan dihinakan Allah sehina-hinanya seperti dihinakannya Abu Lahab. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bu Ani, Bu Emi yang sudah Mau bertanya. tanya nambah lagi, Ari, boleh nggak satu lagi? Boleh, Ustadz, silakan, tadi silakan. dijelaskan kan ada beberapa pendapat tentang humazah. Humazah itu menghina dengan lisan atau kebalikannya ya, Ya, betul. merendahkan dengan tangan. Kemudian lumazah mencela dengan. Nah, kalau misalnya seperti gibah gitu, gibah itu juga termasuk mencela bukan Ustadz? Tapi kan Ya. jadi yang saya tahu tuh humazah itu mencela tapi orangnya tidak tahu gitu Ustaz. Kalau Ya. lumazah mencela langsung di hadapan orang gitu. Itu Masya dengan Allah. sama gibah enggak? Di Masya hadapan. Allah. Masya Ya, Allah. ya. Ya, jamaah rahmat Allah, ya betul. Ada banyak akwal pendapat ulama makna daripada al-humazah wal lumazah. Di antara pendapat ulama, al-humazah wal lumazah termasuk di antaranya al-ghibah. Ketika kita menggibah seseorang, apa sih gibah itu? Menyebutkan keburukan saudara kita yang dia tidak suka. Yang dia tidak suka itu menyakitkan bagi dia. Oh, dia dulu tuh sebelum saya ketemu dia tuh dulunya begini-begini. Kalau itu tidak dia suka, maka itu adalah ghibah. Tapi kan fakta Ustaz, nah itu dia namanya ghibah kalau dia fakta. Kalau itu tidak fakta, kalau itu tidak benar, itu namanya fitnah, buhtan, lebih besar lagi dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia fakta, itulah ghibah. Kalau dia tidak fakta, maka itu adalah buhtan, fitnah kedua yang lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-humazah wal lumazah termasuk di antaranya adalah al-ghibah, menggibah seseorang. Kenapa? Menggibah orang itu kan merendahkan orang tersebut, menghinakan orang itu di depan saudaranya. Termasuk di antara al-humazah wal lumazah kata ulama adalah an-namimah, adu domba. Jadi ketika ada orang suka mengadu domba antara sahabatnya, maka dia termasuk al-humazah wal lumazah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara penjelasan ulama kita, al-humazah adalah menggibah seseorang di depannya, wal lumazah menggibah seseorang di belakangnya. Jadi seperti itu. Di antara penjelasan ulama ada yang membedakan seperti itu. Kalau di depannya disebut humazah, menggibah di depan disebut humazah, menggibah di belakangnya disebut lumazah. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak pendapat ulama. Intinya adalah semua ucapan, perbuatan merendahkan orang lain masuk dalam humazah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi Pak Ustadz ini bahaya sekali ya. Kalau sekarang kan orang di media sosial itu justru itu dijadikan media bahan untuk mencari uang ya dalam tanda kutip ya Pak Ustadz ya. Di stand up komedi dan sebagainya. Dan mungkin yang kita perlu ingatkan untuk diri kita sendiri juga ini tidak hanya dari lisan kita ya. Jadi merendahkan atau mencela itu bisa dari bahasa tubuh kita, misalkan dari lirikan kita, dari mencibir kita, dari pandangan mata kita, itu yang tanpa kita sadarin sebenarnya itu juga udah masuk kategori mencela ya Pak Ustadz ya. Betul. Iya, jadi Masya Allah, ngeri banget ya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, surah ini menjadi pengingat tazkirah petunjuk bagi kita insya Allah. Iya, dan di ayat keduanya kan dikaitkan dengan harta. Jadi mungkin ini godaan terbesar untuk orang-orang yang diberikan kenikmatan harta yang luar biasa ya Pak Ustadz. Dan itu Masya Allah seandainya waktu kita luas, itu juga dibahas. Apa hubungannya orang yang pencela dengan orang yang punya harta? Apa hubungannya kira-kira? Biasanya yang suka mencela itu adalah yang suka merendahkan orang adalah yang bergelimang harta. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Tapi memang beda ya Pak Ustadz. Ya, maaf, ini yang ayat kedua ini kan beda dengan yang bakhil ya Pak Ustadz. Ini lebih kepada yang hartanya memang melalaikan dia, tapi yang bisa juga membuat dia merendahkan orang gitu. Kalau yang di Al-Ail itu kan bakhil ya, lebih ditekankan ke bakhil yang di surat Al-Ailnya. Wa amman bakhila wastagna itu. Betul. Ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat diutarakan di siang ini,
bisa japri ke saya, nanti saya akan teruskan ke Pak Ustadz. Ditutup dengan doa bersama Pak Ustadz, terutama untuk masa depan negara ini juga, untuk supaya kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk kita semua. Dimudahkan, dilancarkan ya semuanya Pak Ustadz, untuk kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Dan kebetulan anak saya kurang sehat juga, mohon doanya. Kemudian untuk jamaah Majelis Taklim Robani agar diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat keistiqomahan juga. Silakan Pak. Sama-sama kita mulai dengan istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma la tada fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman wa la ghamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya wasi'al karam. Allahumma ya arhamar rahimin, la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna. Allahumma ya Allah, Allahumma ya arhamar rahimin, la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna wa la yuhibbuna wa la yuhibbu rasulaka ya Rabbana. Allahumma ya Allah, jika di antara doa-doa kami yang ijabah siang hari ini adalah doa ini, maka ijabah dia ya Rabb, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Engkau zat yang maha kuasa. Ya Allah, jangan biarkan orang-orang buruk naik di atas, menjadi penguasa atas kami dikarenakan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan karena dosa-dosa kami ya Allah, Engkau kemudian menjadikan pemimpin atas kami orang-orang yang tidak mencintai umat Nabi, orang-orang yang tidak mencintai syariat, orang-orang yang tidak mencintai firman-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, man arada bi baldatina hadha syarran fakfihim ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, siapapun yang menginginkan keburukan, kejahatan untuk negeri kami ya Allah, kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, kami tidak punya pelindung ya Allah, kami tidak punya tempat bersandar ya Allah, kami tidak punya tempat meminta kecuali kepada-Mu. Engkau yang maha kuat, wahai Engkau yang maha mendengarkan, wahai Engkau yang maha melihat kondisi situasi kami. Ya Allah, lindungi setiap orang-orang beriman di negeri. Ya Allah, lindungi negeri kami yang tercinta ya Allah. Ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.